Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Akbar Adani, NIM 22073055. Di sini Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem pengisian konvensional. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa komponennya, yaitu di sini adalah baterai, fusible link, kunci kontak, fuse, jar warming lamp, regulator, dan alternator. Saya akan mulai menjelaskan cara kerjanya. Yang pertama adalah dari kunci kontak on tapi mesin mati, yaitu arus yang bekerja adalah dari baterai, lalu ke fusible link, ke kunci kontak, ke fuse, lalu ke jar warming lamp, dan lalu menuju ke terminal L regulator. Lalu akan menuju P1 dan P0, lalu akan langsung menuju ke terminal E regulator, lalu ke massa. Karena telah mendapatkan massa, maka lampu di sini akan menyala. Dan jalur yang satu lagi adalah dari baterai, fusible link, kunci kontak, fuse, lalu ke terminal IG regulator, lalu akan menuju PL1 dan PL0, dan dari PL1 ke PL0 akan langsung menuju ke F regulator, ke F alternator, ke rotor coil, terminal E alternator, lalu ke massa. Setelah mendapatkan massa, maka di sini akan terjadi kemagnetan pada rotor coil. Dan selanjutnya adalah saat kunci kontak on dan mesin sedang putaran rendah. Dan pada bagian alternator ini telah terdapat arus listrik. Dan yang paling berperan penting adalah di starter coil. Dan salah satu jalur dari starter coil adalah dari terminal N alternator akan langsung menuju ke terminal N regulator, lalu akan menuju ke voltage relay, dan dari voltage relay akan langsung terhubung ke massa. Karena telah mendapatkan massa, maka di voltage relay akan terjadi kemagnetan pada voltage relay dan mampu menarik P0 ke P2. Karena P0 telah terlepas dari P1, maka jar warming lamp tidak mendapatkan massanya lagi dan lampu di sini akan mati. Dan salah satu jalurnya dari starter coil adalah langsung menuju ke dioda rectifier yang berfungsi untuk mengarahkan arusnya menjadi arus DC dan langsung keluar menuju output terminal B itu alternator dan akan langsung terhubung ke baterai. Dan di sini telah terjadi pengisian. Nah, selanjutnya salah satu dan dari terminal B alternator juga terhubung ke terminal B regulator dan akan langsung menuju ke P2 dan P0 yang sudah terhubung sebelumnya, lalu akan menuju voltage regulator dan ke massa. Karena telah mendapatkan massa, maka di voltage regulator juga akan terjadi kemagnetan. Kemagnetan di sini juga tidak cukup kuat sehingga tidak mampu untuk menarik PL0. Dan ketika putaran mesin sedang, maka output dari terminal B alternator akan langsung menuju ke terminal B regulator, lalu terhubung ke P2 dan P0, ke voltage regulator, lalu ke massa. Maka kemagnetan pada voltage regulator akan semakin kuat sehingga cukup kuat untuk menarik PL0, tapi tidak cukup kuat untuk menempelkannya ke PL2, sehingga posisi PL0 akan mengambang. Karena posisinya telah mengambang, maka arusnya juga berubah, yaitu dari terminal IG akan langsung menuju ke resistor, dan dari resistor akan langsung menuju ke F regulator, ke rotor coil, dan ke massa. Karena di sini terdapat resistor atau hambatan, maka kemagnetan pada rotor coil juga akan melemah. Kemagnetan pada rotor coil juga akan melemah, tapi masih cukup untuk melakukan pengisian karena putaran mesin telah ke putaran sedang. Dan saat putaran mesin tinggi, maka output terminal B alternator juga akan semakin kuat, lalu akan membuat kemagnetan pada voltage regulator juga akan semakin kuat sehingga mampu menarik PL0 langsung menempel ke PL2. Dan arus di sini juga akan berubah lagi, yaitu dari terminal IG
lalu menuju ke resistor, ke PL0 dan PL2, dan langsung ke massa. Sehingga di sini rotor coil tidak mendapatkan massanya lagi, maka kemagnetan pada rotor coil akan hilang. Dikarenakan kemagnetan pada rotor coil akan hilang, maka arus yang akan langsung menuju ke stator coil juga akan melemah, dan arus output dari terminal B juga akan melemah, sehingga akan membuat kemagnetan pada voltage regulator juga akan hilang dan akan melepaskan PL0. Karena PL0 telah terlepas, maka arusnya telah akan kembali seperti semula. Begitulah perputaran sistem pengisian konvensional ini. Pengisiannya tergantung dengan putaran mesin pada kendaraan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.